yang terpilih. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekadar rangkaian kata yang lewat di telingamu, lalu menguap begitu saja. Ini seperti suara yang mengetuk dari dalam, seperti panggilan halus yang membuat dadamu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang lebih tinggi sedang menarik perhatianmu dengan cara yang tidak memaksa, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Dan kalau kamu merasakannya sekarang, kalau kamu tiba-tiba sunyi di tengah keramaian, kalau kamu seperti berhenti sebentar dari dunia, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa batinmu sedang diajak berdiri tegak. Karena ada fase yang sedang bergeser, ada sesuatu yang sedang runtuh di belakangmu, dan ada sesuatu yang sedang dibangun di depanmu. Dan kamu tidak dipanggil untuk menjadi gaduh, kamu dipanggil untuk menjadi sadar. Ada pola yang selalu berulang ketika orang akhirnya menyadari satu hal yang paling mereka takuti. Kamu tidak bisa dikendalikan. Kamu mungkin pernah melihatnya atau merasakannya, atau kamu baru sadar setelah semuanya terjadi. Tetapi ketika kendali itu hilang dari tangan mereka, kebanyakan orang tidak menjadi lebih tenang. Mereka justru menjadi lebih ceroboh, lebih serampangan, lebih reaktif, seperti seseorang yang terbiasa memegang tali, lalu tali itu putus, dan tiba-tiba mereka kehilangan keseimbangan. Bukan karena kamu menyerang mereka, bukan karena kamu membalas, tetapi karena mereka selama ini berdiri di atas ilusi. Dan ilusi itu pecah, bukan oleh teriakan, melainkan oleh keheninganmu, oleh keteguhanmu, oleh cara kamu berjalan, tanpa meminta izin, tanpa meminta validasi, tanpa meminta restu dari sistem yang diam-diam ingin memelihara ketergantunganmu. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu, bukan pemahaman yang datang, bukan pelukan, bukan permintaan maaf, bukan dialog yang dewasa. Yang datang justru kekacauan emosional, ledakan kecil di tempat yang salah, pertengkaran yang tidak ada hubungannya denganmu, kemarahan yang diarahkan ke orang yang paling aman untuk disakiti, jembatan yang dibakar padahal masih mereka butuhkan, hubungan yang mereka hancurkan sendiri, lalu mereka bilang itu semua karena keadaan. Padahal akar sebenarnya adalah satu kesadaran yang memukul kepala mereka sekaligus. Kamu bukan seperti yang mereka bayangkan, dan kamu tidak pernah menjadi milik skenario mereka. Yang terpilih, dengarkan ini pelan-pelan, karena ini penting untuk melindungi jiwamu. Manusia tidak selalu hancur ketika kehilangan seseorang. Banyak manusia hancur ketika kehilangan pengaruh atas seseorang, ketika pengungkit itu lepas, ketika tombol yang biasa mereka tekan sudah tidak berfungsi, batin mereka masuk ke mode ancaman, penilaian mereka turun, kemampuan mengatur emosi runtuh, dan dorongan impulsif mengambil alih. Maka jangan heran jika ketika kebenaran tentang dirimu mulai terlihat, mereka tidak mendatangimu dengan jujur, mereka tidak menghadapimu dengan berani, mereka justru meledak di tempat lain. Mereka membuang amarah ke orang lain, mereka mengamuk pada pasangan, mereka menyalahkan rekan kerja, mereka memancing konflik di ruang yang tidak ada hubungannya denganmu, karena kamu terlalu sulit untuk dijadikan sasaran, bukan karena kamu kebal, tetapi karena kamu sudah tidak lagi memberi akses batin kepada manipulasi mereka. Apa yang benar-benar membuat mereka terguncang bukan semata kesuksesanmu, bukan cahaya yang ada di wajahmu, bukan perkembanganmu yang terlihat, tetapi konfirmasi diam-diam bahwa kamu tidak pernah sebegitu bergantung seperti yang mereka kira, bahwa versi kamu yang bisa mereka kecilkan, versi kamu yang bisa mereka bentuk, versi kamu yang bisa mereka kendalikan lewat rasa bersalah, lewat rasa takut, lewat pujian, lewat ancaman halus, ternyata hanya bayangan yang mereka gambar sendiri. Dan ketika bayangan itu retak, semua yang dibangun di atasnya ikut runtuh bersamaan. Pertemanan yang ternyata hanya transaksi, aliansi yang ternyata hanya alat, kepercayaan diri palsu yang ternyata hanya topeng, bahkan citra diri mereka sendiri yang selama ini mereka pertahankan dengan cara merendahkan orang lain. Kamu tidak mendorong domino itu. Yang terpilih, kamu hanya berhenti menahannya. Dan ketika kamu berhenti menahan sesuatu yang seharusnya memang jatuh, maka jatuhlah semuanya, bukan karena kamu jahat, tetapi karena selama ini kamu terlalu sering menjadi penyangga bagi orang-orang yang tidak pernah benar-benar berdiri. Kamu terlalu sering menjadi bantalan bagi ego yang rapuh. Kamu terlalu sering menjadi alasan agar mereka merasa punya kuasa. Dan sekarang,
Tanpa kamu sadari, kamu sedang memasuki fase yang membuat dunia sekitar bereaksi, bukan karena kamu mendeklarasikan perang, melainkan karena kamu tidak lagi bisa dipakai sebagai alat. Ada semacam ironi gelap di situ, dan kamu boleh tersenyum pahit jika kamu ingin, karena orang-orang yang dulu bersumpah sudah memahami dirimu, yang dulu merasa bisa membaca kamu seperti buku terbuka, sekarang terlihat seperti kehilangan naskah. Mereka jadi emosional tanpa arah. Mereka jadi seperti pekerja lepas di wilayah perasaan, bergerak tanpa kompas, marah tanpa tujuan, menuntut tanpa dasar, mempermalukan diri sendiri sambil berpura-pura baik-baik saja, seolah mereka tidak terganggu, padahal di bawahnya ada kepanikan, karena mereka baru saja menemukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Kamu tidak perlu bertarung untuk mengalahkan mereka, cukup dengan menjadi dirimu sendiri. Sistem yang mereka jalankan mulai mengalami keretakan, dan disinilah kisah batin ini dimulai, bukan dengan kebisingan, bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan momen kecil ketika mereka akhirnya tahu siapa kamu, bukan siapa yang kamu tampilkan, bukan topeng yang kamu pakai untuk bertahan hidup, melainkan siapa kamu ketika ditekan, ketika dipaksa, ketika ditinggalkan, ketika dikhianati, ketika tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Yang terpilih, mereka tidak menemukan siapa kamu saat hidup mudah, mereka menemukan siapa kamu saat hidup kasar. Mereka mengintipmu dalam musim yang tidak cantik, dalam fase ketika beban menempel di bahumu, ketika hari-hari terasa seperti melewati lorong sempit, ketika dukungan menghilang seperti asap, ketika orang-orang yang dulu tersenyum berubah jadi penonton dingin yang menunggu kamu jatuh, karena sebagian manusia merasa tenang ketika melihat orang lain runtuh. Itu membuat mereka merasa normal, itu membuat mereka merasa benar, itu membuat mereka merasa tidak perlu berubah. Dan mereka menunggu kamu retak, menunggu kamu membusuk, menunggu kesulitan mengubahmu jadi pahit, menunggu rasa sakit membuatmu menjadi kejam. Tetapi ada sesuatu pada dirimu yang mereka tidak sangka. Kamu terluka, tetapi kamu tidak kehilangan inti dirimu. Kamu merasakan pukulan, tetapi kamu tidak menjadi sembrono. Kamu mengalami kehilangan, tetapi kamu tidak menjual harga dirimu untuk mendapatkan penerimaan. Kamu dikhianati, tetapi kamu tidak mengubah luka menjadi kebiasaan menyakiti. Kamu kecewa, tetapi kamu tidak membiarkan kecewa membentuk identitas. Dan itu mengacaukan kepala mereka, karena banyak orang berubah saat terjepit. Mereka mulai berbohong, mulai bermain peran, mulai memotong bagian-bagian dirinya demi bertahan, mulai memamerkan sesuatu agar tetap terlihat menang, mulai menggadaikan nilai demi pengakuan. Tetapi kamu tidak menjadi suci mendadak, tidak menjadi sempurna, tidak menjadi tanpa celah, namun kamu tetap utuh, kamu tetap berpijak, kamu tetap berusaha menata diri, kamu tetap punya batas, kamu tetap punya disiplin batin, dan konsistensi seperti itu membuat orang tidak nyaman, karena itu memaksa mereka melihat apa yang tekanan lakukan terhadap diri mereka. Mereka bisa menerima kamu berjuang selama perjuangan itu membuatmu lebih kecil. Mereka bisa menerima kamu terluka selama luka itu membuatmu lebih mudah diarahkan. Mereka bisa menerima kamu kesulitan selama kesulitan itu membuatmu lebih patuh. Tetapi mereka tidak siap melihat kesulitan justru menajamkan penilaianmu, menguatkan batasmu, membangunkan tulang punggungmu, membuat matamu lebih jernih, membuat lidahmu lebih hemat, membuat langkahmu lebih terukur, dan kamu tidak keluar dengan kesombongan. Kamu keluar dengan kejelasan, kejelasan tentang siapa kamu, kejelasan tentang apa yang kamu izinkan, kejelasan tentang apa yang kamu tidak akan lakukan hanya demi diterima kembali. Di titik itu, yang terpilih, kekaguman diam-diam sering berubah menjadi iri yang tidak diakui. Lalu iri itu berubah menjadi kebencian yang dibungkus alasan. Lalu kebencian itu berubah menjadi narasi, dan narasi itu berubah menjadi upaya menjatuhkan. Karena mereka tidak bisa lagi menenangkan diri dengan pikiran bahwa kamu bertahan karena keberuntungan, karena bantuan, karena jalan pintas. Mereka dipaksa menghadapi satu kebenaran yang sangat telanjang. Karaktermu bertahan ketika keadaan mencoba menghancurkannya. Dan karakter adalah satu hal yang tidak bisa dipinjam, tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat mendadak. Ia ada atau tidak ada.
Maka wajar jika energi berubah, percakapan bergeser, ketegangan muncul di tempat yang dulu terasa nyaman. Karena kamu menjadi bukti bahwa integritas itu bukan teori. Ia adalah sesuatu yang kamu bawa ketika tidak ada yang melindungi, ketika tidak ada yang menepuk, ketika tidak ada yang menenangkan, dan ketika orang melihat kamu membawa itu, mereka tidak tahu harus menempatkanmu di mana lagi, karena mereka ingin kamu retak agar mereka bisa merasa benar tentang cara mereka memperlakukanmu. Tetapi kamu bertahan, dan itu tidak menginspirasi mereka, itu menelanjangi mereka. Yang terpilih, ada hal lain yang mereka temukan, dan ini sering menjadi pemicu kepanikan paling besar. Kamu tidak pernah bergantung pada mereka, kamu sudah bertumbuh tanpa mereka. Mereka mengira kamu membutuhkan persetujuan, perhatian, arahan, atau perlindungan mereka. Mereka mengira kamu menunggu pintu dibukakan, menunggu keputusan divalidasi, menunggu keselamatan diberikan, menunggu kesempatan diturunkan, menunggu tangan mereka menepuk pundakmu agar kamu merasa layak. Tetapi kenyataan datang seperti tamparan. Fondasimu dibangun bukan dari kata mereka, melainkan dari perjalananmu sendiri, dari malam-malam yang kamu lewati sendiri, dari keputusan sunyi yang kamu buat ketika tidak ada yang menonton, dari latihan batin yang kamu ulang berkali-kali, sampai kamu menjadi seseorang yang lebih kuat, bahkan ketika kamu tidak sedang berusaha terlihat kuat. Kemajuanmu tidak berisik, pertumbuhanmu tidak minta panggung, kedewasaanmu tidak butuh izin, dan itu yang menghancurkan mereka. Karena mereka terbiasa merasa kehadirannya wajib dalam cerita orang lain. Mereka terbiasa merasa memegang potongan dari arah hidup seseorang. Mereka terbiasa menanam pengait agar seseorang selalu kembali, selalu mempertimbangkan, selalu takut kehilangan mereka. Dan ketika mereka sadar kamu berjalan tanpa menoleh, tanpa meminta, tanpa memohon, dunia mereka miring. Karena jika kamu bisa berkembang tanpa mereka, maka semua taktik, semua manipulasi, semua tekanan halus, semua pemaksaan yang dibungkus perhatian, tiba-tiba tidak berarti apa-apa. Mereka mulai melihat kamu dihormati di ruang yang tidak bisa mereka pengaruhi. Mereka mulai melihat orang menghargaimu tanpa mereka. Mereka mulai menyadari bahwa versi kamu yang mereka pikir, mereka kenal sudah berkembang jauh, dan kebenaran itu bukan sekadar menyakitkan. Itu menakutkan, karena orang yang butuh merasa tak tergantikan akan panik ketika menyadari dirinya tidak memegang peran utama. Dan kepanikan itu jarang tampil sebagai pengakuan, ia tampil sebagai serangan, sebagai sindiran, sebagai drama, sebagai upaya mengikat kembali dengan cara apapun. Tetapi kamu sudah tidak lagi hidup di bawah sistem itu. Dan inilah yang sering disalahpahami orang tentang dirimu yang terpilih. Kamu tidak diam karena takut. Kamu diam karena kamu sedang menghitung, bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami, untuk melindungi, untuk memilih momen yang tepat, untuk memastikan langkahmu tidak dibangun dari emosi mentah. Ketika mereka berputar, kamu mengamati. Ketika mereka memprovokasi, kamu menimbang. Ketika mereka menekan, kamu memetakan. Dan orang yang hidup dari kekacauan akan selalu takut pada seseorang yang bisa tetap jernih di tengah badai. Karena kejernihan seperti itu adalah lawan alami dari manipulasi. Mereka mengira kamu akan panik, berlebihan, terpancing, lalu melakukan kesalahan. Mereka mengira tekanan akan membuatmu ceroboh. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan membuatmu lebih disiplin, lebih minimalis, lebih selektif, dan setiap komentar yang mereka lempar bukan membuatmu runtuh, melainkan memberi kamu informasi, seperti potongan kecil yang menunjukkan niat, pola, kelemahan, dan kebiasaan mereka. Dan saat mereka sadar bahwa ketenanganmu bukan ketidakberdayaan melainkan strategi, kepanikan mulai menggumpal di dada mereka, karena mereka baru paham bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa dipancing semaunya. Mereka berhadapan dengan seseorang yang menahan diri, dan menahan diri adalah bentuk kekuasaan yang paling sulit dilawan. Ada satu titik yang membuat mereka makin kacau, yang terpilih, yaitu ketika narasi mereka tentangmu berhenti bekerja. Mereka mungkin pernah membangun cerita, menyebarkan kesan, menanam keraguan di telinga orang lain,
menggiring persepsi, meracik kebohongan kecil yang terlihat seperti kebenaran. Karena sebagian orang lebih suka mengontrol realitas lewat cerita daripada memperbaiki dirinya sendiri, dan selama ini itu berhasil. Karena banyak manusia malas memeriksa, malas menilai, malas menyaksikan langsung. Mereka hanya menelan yang paling sering diulang, tetapi lalu sesuatu terjadi. Orang-orang mulai melihatmu apa adanya. Bukan dari kata mereka, tetapi dari konsistensimu, dari cara kamu hadir tanpa drama, dari cara kamu bekerja tanpa pamer, dari cara kamu bertahan tanpa menjadi buruk. Dan ketika orang mulai merasakan itu, cerita yang mereka susun terdengar kering, terlihat berlebihan, terasa putus nyambung, dan mereka melihatnya runtuh di waktu nyata. Dan itu membuat mereka semakin tidak stabil. Mereka tidak selalu menyerangmu secara langsung. Mereka sering menyerang siapapun yang menjadi cermin. Mereka menyerang orang yang mulai bertanya. Mereka menyerang orang yang tidak lagi bisa ditakut-takuti. Mereka menyerang siapapun yang membuat mereka merasakan satu hal yang paling mereka hindari. Kebohongan mereka tidak lagi menjadi mata uang. Dan kamu yang terpilih tidak melakukan apapun yang agresif. Kamu tidak membuat pidato. Kamu tidak menggelar pembuktian. Kamu tidak memasang pengumuman. Kamu hanya tetap menjadi dirimu, dan keaslian yang tenang sering menjadi api yang membakar topeng orang lain tanpa kamu perlu menyulutnya. Lalu ada penemuan lain yang membuat mereka merasa kecil. Kamu dihormati di ruang yang tidak bisa mereka masuki. Bukan sekadar dihargai, tetapi dihormati, dan ini berbeda, karena penghargaan bisa datang dari kedekatan. Tetapi penghormatan datang dari kualitas yang terbaca, bahkan oleh orang yang tidak punya kepentingan pribadi. Mereka mungkin mengira mereka penjaga gerbang reputasimu. Mereka mengira kedekatan denganmu memberi mereka kuasa menentukan bagaimana kamu dilihat, tetapi kenyataan menampar mereka lagi. Orang yang berpengaruh, orang yang matang, orang yang tidak bisa dibeli dengan gosip, mulai menangkap nilai yang kamu bawa. Dan di ruang yang mereka tidak diundang, kamu mulai diperhatikan, dan mereka tidak bisa menghentikannya, tidak bisa memutar balik, tidak bisa memoles ulang, karena di ruang itu, permainan kecil tidak laku. Dan dari semua hal yang mereka temukan, ada satu yang paling menyakitkan bagi orang yang suka menggantungkan manusia pada rasa bersalah. Kamu sembuh tanpa penutupan, tanpa permintaan maaf, tanpa izin. Yang terpilih, ini adalah pukulan telak bagi siapapun yang merasa dirinya pusat dari penyembuhanmu, karena mereka mengira kamu akan terjebak, mengulang-ulang luka, menoleh ke belakang, menunggu kata-kata, menunggu pengakuan, menunggu pengembalian, menunggu kompensasi emosional. Tetapi kamu memilih jalan yang tidak mereka duga. Kamu memulihkan diri diam-diam. Kamu membangun kembali dirimu dari dalam. Kamu memindahkan energimu dari pertanyaan menjadi tindakan, dari penyesalan menjadi pelajaran, dari harapan palsu menjadi kejelasan. Dan kamu tidak menunggu mereka mengerti. Kamu tidak menunggu mereka menutup cerita dengan rapi. Kamu menutupnya sendiri dengan martabat. Dan itu membuat mereka kehilangan satu alat besar. Mereka tidak bisa lagi mengikatmu dengan janji akan penjelasan. Mereka tidak bisa lagi menggantungmu dengan kata nanti, karena kamu sudah tidak tinggal di nanti. Kamu tinggal di sekarang, dan sekarang kamu memilih dirimu. Ada orang yang bergidik ketika melihat seseorang sembuh tanpa meminta izin. Karena itu berarti mereka tidak lagi punya kuasa. Itu berarti permainan lama tidak berlaku. Itu berarti kamu tidak bisa lagi dipanggil balik dengan umpan yang sama. Dan di titik ini, mereka mulai merasakan sesuatu yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Kamu ingat semuanya, tetapi kamu tidak menjadikannya senjata. Kamu menyimpan memori seperti buku besar yang rapi, bukan untuk membalas, tetapi untuk tidak tertipu dua kali. Kamu mencatat bukan dengan dendam, tetapi dengan kebijaksanaan. Dan orang yang terbiasa memanipulasi akan panik ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak lupa. Bukan karena mereka takut kamu akan menyerang, tetapi karena mereka tahu kamu melihat mereka tanpa ilusi, dan itu membuat mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng yang sama. Yang terpilih, mereka mulai menyadari bahwa ejekan yang dulu mengguncangmu kini memantul.
Ancaman yang dulu mengaturmu kini tidak lagi punya alamat. Tekanan yang dulu membuatmu menunduk kini hanya menjadi angin lewat. Dan yang paling menakutkan bagi mereka adalah keheninganmu. Karena keheninganmu bukan kebingungan. Keheninganmu adalah kontrol, dan kontrol adalah sesuatu yang tidak bisa mereka rebut dari orang yang sudah memilikinya di dalam. Lalu ada kebenaran yang paling membuat mereka merasa seperti kalah tanpa pertempuran. Kamu tidak butuh balas dendam, karena konsekuensi bekerja untukmu. Kamu tidak perlu mengerahkan energi untuk menjatuhkan, karena mereka menjatuhkan diri mereka sendiri. Karena kebohongan punya umur, manipulasi punya batas, permainan punya titik lelah, dan ketika semua itu mencapai batasnya, mereka mulai menuai, bukan karena kamu mengutuk, tetapi karena mereka menanam. Dan kamu memilih tidak mengotori tanganmu. Kamu memilih tidak menurunkan dirimu ke panggung yang mereka siapkan. Kamu memilih berdiri di tempat yang lebih tinggi, tempat di mana waktu, kebenaran, dan realitas menyusun ulang semuanya dengan presisi yang tidak perlu diumumkan. Bagi orang yang terbiasa memegang kendali dengan dramatis, ini adalah kegilaan. Mereka menunggu kamu marah, menunggu kamu menyerang, menunggu kamu memicu kekacauan, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu tetap tenang, dan ketenanganmu membuat mereka terlihat makin liar, makin tergesa, makin tidak rapi, seolah mereka berlari di lorong gelap sambil mengira mereka dikejar, padahal yang mengejar mereka adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dan ketika semua itu terjadi, mereka akhirnya melihat sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Kamu tidak rusak, kamu ditempa. Kamu tidak hancur, kamu dipurnakan. Kamu tidak pecah, kamu diasah. Setiap pengkhianatan menjadi latihan kewaspadaan batin. Setiap kehilangan menjadi pelajaran tentang apa yang benar-benar penting. Setiap kekecewaan menjadi guru yang mengajarkan batas. Setiap malam berat menjadi ruang latihan untuk memegang dirimu sendiri. Dan orang yang ingin mengendalikan akan selalu takut pada seseorang yang fondasinya dibangun dari api. Karena api tidak bisa ditakut-takuti oleh panas. Api justru hidup dari panas. Dan kamu yang terpilih, kamu mungkin pernah berpikir kamu sedang dibakar, padahal kamu sedang dibentuk. Kamu mungkin pernah merasa kamu sedang dihukum, padahal kamu sedang dipersiapkan. Kamu mungkin pernah mengira kamu sedang ditinggalkan, padahal kamu sedang dipindahkan dari ruang sempit ke ruang yang lebih luas, dari relasi yang menguras ke arah yang membesarkan, dari kerumunan yang menahan ke jalur yang menguatkan. Dan ini membuat mereka semakin tidak stabil. Karena mereka sadar bahwa usaha mereka untuk melemahkanmu justru memberi makan evolusimu. Mereka mencoba menekanmu agar kamu kecil, tetapi tekanan itu justru membuatmu padat. Mereka mencoba mempermalukanmu agar kamu mundur, tetapi itu justru membuatmu belajar berjalan tanpa membutuhkan tepuk tangan. Mereka mencoba mengaburkan pandanganmu, tetapi itu justru membuatmu belajar melihat dengan mata batin, melihat motif, melihat pola, melihat niat, melihat batas yang harus ditarik. Lalu, yang terpilih adalah lapisan yang lebih dalam yang jarang disadari orang, tetapi kamu akan mengerti. Karena kamu sudah terlalu lama hidup dengan rasa seperti aku berbeda, dan perbedaan itu sering membuatmu merasa sendiri, sampai akhirnya kamu paham bahwa kesendirianmu bukan kutukan, ia adalah ruang proteksi energi. Ada orang yang hidupnya penuh kait emosional. Mereka memasang kail di sana-sini agar bisa menarik orang sesuai kebutuhan. Mereka memberi kasih sayang bersyarat. Mereka memberi perhatian untuk membeli akses. Mereka memberi pujian untuk menanam kewajiban. Tetapi kamu pelan-pelan menjadi tidak bisa dipancing dengan kail itu. Bukan karena kamu dingin, bukan karena kamu tidak punya hati, tetapi karena kamu belajar bahwa hatimu bukan pintu umum. Hatimu adalah rumah suci. Tidak semua orang berhak masuk. Tidak semua orang boleh memindahkan barang-barang di dalamnya. Tidak semua orang boleh menyalakan lampu dan memadamkannya sesuka hati. Maka ketika mereka coba menggunakan rasa bersalah, kamu melihat polanya. Ketika mereka coba menggunakan rasa takut, kamu mengenali bentuknya. Ketika mereka coba menggunakan sanjungan, kamu tahu itu umpan. Ketika mereka coba menggunakan ancaman, kamu paham itu tanda panik. Dan karena kamu menjadi sulit untuk ditarik dengan tali lama, mereka kebingungan,
Mereka mencoba cara baru. Mereka menjadi lebih keras, lebih manis, lebih dramatis, lebih mengiba, lebih menyerang, lebih memainkan korban. Karena orang yang kehilangan kendali akan mencoba seluruh kostum yang ada di lemari, tetapi kamu tidak lagi terhipnotis oleh kostum, kamu melihat orangnya. Yang terpilih, ini bukan tentang menjadi angkuh. Ini bukan tentang merasa lebih tinggi dari siapapun. Ini tentang kewaspadaan batin. Karena semakin kamu bertumbuh, semakin banyak energi yang mencoba menempel, semakin banyak niat yang mencoba menunggangi, semakin banyak orang yang ingin menjadikanmu obat bagi kekosongan mereka, tetapi kamu tidak diciptakan untuk menjadi penenang bagi kekacauan orang lain. Kamu diciptakan untuk menjadi terang di jalurmu sendiri, dan terang tidak bernegosiasi dengan gelap. Terang hanya menyala. Kamu mungkin bertanya, mengapa mereka terlihat seperti meledak di tempat lain? Mengapa mereka memicu konflik dengan orang yang tidak bersalah? Mengapa mereka tiba-tiba jadi tidak rasional? Mengapa mereka tampak seperti merusak dirinya sendiri? Dan jawabannya ada di sini. Ketika narasi runtuh, ketika pengaruh lepas, ketika tombol tidak berfungsi, batin yang rapuh mencari pelampiasan, seperti api kecil yang tidak bisa menyentuh batu, lalu membakar rumput kering di sekitarnya. Dan kamu tidak perlu terlibat. Kamu tidak perlu menjadi pemadam kebakaran untuk semua kekacauan yang bukan kamu penyebabnya. Yang terpilih, dengarkan ini seperti kamu sedang memegang telapak tanganmu sendiri. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak berniat memahami. Kamu tidak harus membuktikan nilaimu kepada orang yang hidup dari merendahkan. Kamu tidak harus mengemis pengakuan kepada orang yang hanya merasa besar jika kamu mengecil. Kamu hanya perlu menjaga pusatmu, menjaga napasmu, menjaga kejernihanmu. Karena ada fase di mana pertahanan terbaik bukan serangan, melainkan keteguhan. Keteguhan untuk tidak terpancing. Keteguhan untuk tidak bereaksi dalam bentuk yang mereka harapkan. Keteguhan untuk tidak turun kelas. Keteguhan untuk memilih diam yang bermakna daripada kata-kata yang menambah kabut. Keteguhan untuk melangkah tanpa mengotori hati. Dan itu yang terpilih adalah bentuk proteksi energi yang paling mahal. Karena orang yang bisa mengatur emosinya adalah orang yang tidak mudah dijual, orang yang tidak mudah diperalat, orang yang tidak mudah ditarik masuk ke lingkaran setan. Dan itulah mengapa mereka panik. Karena mereka tidak bisa lagi menebakmu. Dan yang paling ditakuti manipulasi adalah ketidakmampuan memprediksi. Sekarang, biarkan aku membongkar lapisan yang lebih mistik. Lapisan yang mungkin selama ini kamu rasakan tanpa bisa kamu jelaskan dengan bahasa biasa. Ada masa ketika semesta seperti menyiapkan panggung, bukan untuk drama, tetapi untuk pemisahan. Pemisahan antara siapa yang hanya dekat karena bisa memanfaatkan, dan siapa yang dekat karena benar-benar melihatmu. Pemisahan antara siapa yang bertahan ketika kamu memberi, dan siapa yang bertahan ketika kamu berhenti memberi. Pemisahan antara siapa yang memuji agar kamu tetap bisa dipakai, dan siapa yang mencintai agar kamu tetap bertumbuh. Dan kamu sedang melewati masa pemisahan itu. Itu sebabnya suasana berubah. Itu sebabnya beberapa orang mendadak tidak nyaman. Itu sebabnya beberapa wajah tiba-tiba berubah dingin. Itu sebabnya beberapa hubungan terasa seperti retak tanpa kamu sentuh. Karena kamu sedang dipindahkan. Bukan dipindahkan secara fisik saja, tetapi dipindahkan secara batin. Dari versi yang mudah diakses menuju versi yang lebih terjaga. Dari versi yang mudah dimanipulasi menuju versi yang lebih sadar. Dari versi yang menunggu validasi menuju versi yang membangun warisan. Dan ketika kamu membangun warisan yang terpilih, kamu berhenti mencari tepuk tangan. Kamu berhenti mengukur diri dari komentar. Kamu berhenti menjadikan penilaian orang sebagai cermin utama. Kamu mulai membangun sesuatu yang tidak mati hanya karena orang tidak setuju. Kamu mulai bergerak untuk jangka panjang. Kamu mulai menanam untuk masa yang lebih luas. Kamu mulai menyusun hidup yang tidak runtuh hanya karena ada yang membenci. Dan disinilah mereka kehilangan tempat untuk menancapkan pengaruh. Karena pengaruh mereka selama ini hidup dari kebutuhanmu akan penerimaan. Dan ketika kebutuhan itu kamu pulihkan, ketika kamu berdamai dengan dirimu, ketika kamu memilih hidup dari pusatmu sendiri, permainan mereka menjadi tidak relevan. Ada satu hal yang harus kamu pegang, yang terpilih. Kekuatanmu bukan berarti kamu tidak pernah takut.
kekuatanmu adalah kemampuan untuk tetap berjalan meski takut, kemampuan untuk tetap memilih nilai meski ada tekanan, kemampuan untuk tetap menjaga martabat meski ada provokasi, kemampuan untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah, kemampuan untuk tetap tegas tanpa menjadi kejam. Karena kamu bukan sedang dilatih menjadi batu, kamu sedang dilatih menjadi sungai. Sungai tidak berteriak saat melewati batu. Sungai tidak memaki saat jalan tertutup. Sungai mencari jalur. Sungai menyesuaikan bentuk. Sungai terus mengalir. Dan pada waktunya, sungai mengubah lanskap tanpa perlu mengumumkan kekuatan. Begitulah kamu. Kamu mungkin merasa kamu tidak melakukan apa-apa, tetapi yang kamu lakukan adalah hal yang paling sulit bagi banyak orang. Kamu menahan diri, kamu tidak memberi makan kekacauan, kamu tidak menyumbang bahan bakar, kamu tidak menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk menjadi buruk, dan itulah sebabnya kamu seperti cermin yang memaksa mereka melihat wajahnya sendiri. Karena ketika kamu memilih ketenangan, emosi mereka terlihat kasar. Ketika kamu memilih kejelasan, niat mereka terlihat kabur. Ketika kamu memilih batas, keserakahan mereka terlihat telanjang. Ketika kamu memilih penyembuhan, kebiasaan mereka terlihat sakit. Dan orang yang tidak siap bercermin akan menyalahkan cermin. Maka mereka menyalahkanmu. Mereka menyebutmu berubah. Mereka bilang kamu sombong. Mereka bilang kamu dingin. Mereka bilang kamu menjauh. Padahal yang terjadi adalah kamu pulang ke dirimu sendiri. Yang terpilih, aku ingin kamu mengingat ini dalam-dalam. Karena ini akan menjadi kompas saat kamu berada di persimpangan. Ketika kamu berhenti bisa dikendalikan, orang yang selama ini bergantung pada kendalimu akan mengira kamu jahat, karena bagi mereka, kebaikan adalah ketaatan. Bagi mereka, cinta adalah akses. Bagi mereka, kedekatan adalah kendali. Dan saat kamu menarik akses itu, mereka merasa diserang, padahal kamu hanya menyelamatkan dirimu. Dan kamu berhak menyelamatkan dirimu. Kamu berhak melindungi energimu. Kamu berhak memilih lingkaran yang sehat. Kamu berhak menutup pintu tanpa membakar rumah. Kamu berhak pergi tanpa menghancurkan. Kamu berhak menolak tanpa menjelaskan 1000 alasan. Kamu berhak mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Kamu berhak tumbuh tanpa meminta maaf. Dan inilah yang membuat manipulasi kehilangan napas. Karena manipulasi hidup dari rasa bersalah orang baik. Manipulasi hidup dari ketakutan orang lembut. Manipulasi hidup dari keraguan orang yang tidak sadar. Tetapi kamu sedang terbangun, dan orang yang terbangun tidak mudah ditidurkan kembali. Sekarang, yang terpilih, mari kita masuk ke lapisan perlindungan. Karena kamu tidak hanya butuh pemahaman, kamu butuh pagar batin, kamu butuh pagar energi. Pertama, jangan jelaskan rencana besarmu kepada orang yang senang menanam keraguan. Kedua, jangan bercerita tentang penyembuhanmu kepada orang yang menyukai versi kamu yang terluka. Ketiga, jangan memaparkan gerakmu kepada orang yang ingin memprediksi langkahmu. Keempat, jangan membuka pintu emosional untuk orang yang datang hanya saat butuh. Kelima, jangan menurunkan standar demi menjaga hubungan yang tidak menjaga kamu. Kamu tidak harus menjadi keras. Kamu hanya harus menjadi jelas. Kamu tidak harus menjadi jauh. Kamu hanya harus selektif. Kamu tidak harus menjadi curiga. Kamu hanya harus peka. Karena kepekaan adalah karunia. Tetapi tanpa batas, kepekaan menjadi pintu masuk bagi banyak hal yang melemahkan. Yang terpilih, ada masa di mana kamu akan melihat mereka semakin kacau, semakin reaktif, semakin tampak ingin menarik perhatian, karena mereka ingin memastikan kamu masih melihat mereka. Mereka ingin memastikan kamu masih terhubung. Mereka ingin memastikan kamu masih terpancing, tetapi kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu terus membangun, terus menata, terus menumbuhkan, karena kekuatanmu sekarang bukan di mulutmu, melainkan di ritme hidupmu. Ritme yang tidak bisa mereka atur. Ritme yang tidak bergantung pada mereka.
ritme yang tidak terganggu oleh bisik-bisik. Ritme yang berjalan dengan tujuan. Dan tujuanmu yang terpilih bukan sekadar untuk menang dalam pertengkaran kecil. Tujuanmu adalah untuk menjadi versi dirimu yang lebih tinggi. Versi yang tidak mudah goyah. Versi yang tidak mudah diambil. Versi yang tidak mudah diseret. Versi yang tidak mudah dimasuki. Versi yang berdiri di atas nilai, bukan di atas reaksi. Karena banyak orang menyangka kekuatan adalah kemampuan untuk menghancurkan, padahal kekuatan yang lebih dalam adalah kemampuan untuk tidak menghancurkan, kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk memilih jalur yang bersih, kemampuan untuk tetap manusiawi di tengah ketidakmanusiawian. Dan itu adalah tanda jiwa yang dipilih bukan untuk menjadi penonton, tetapi untuk menjadi contoh, bukan untuk menjadi korban, tetapi untuk menjadi saksi bahwa transformasi itu nyata. Kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa aku yang harus menanggung semua ini? Dan jawabannya tidak selalu manis, tetapi ia jujur. Karena kamu sanggup, bukan sanggup karena kamu tidak merasa sakit, tetapi sanggup karena kamu punya kedalaman. Dan kedalaman itu tidak dimiliki semua orang. Kedalaman membuatmu mampu menahan kontradiksi, mampu menahan sunyi, mampu menahan tidak dipahami, mampu menahan proses yang lama, mampu menahan fase di mana kamu harus percaya, bahkan ketika bukti belum terlihat. Dan di fase ini, yang terpilih, kamu sedang belajar satu hal yang akan mengubah seluruh hidupmu. Kamu tidak butuh kontrol atas orang lain, kamu butuh kontrol atas dirimu. Kamu tidak butuh membalas untuk merasa berharga, kamu butuh menjaga pusatmu agar tidak tercemar. Kamu tidak butuh menuntut pengakuan, kamu butuh terus bergerak sampai hasil berbicara sendiri. Kamu tidak butuh menghabiskan energi untuk memperbaiki persepsi yang sengaja dibengkokkan, kamu butuh membangun realitas yang tidak bisa dibengkokkan. Dan ketika kamu mulai hidup dari prinsip itu, sesuatu yang aneh tetapi indah terjadi. Orang-orang yang hidup dari permainan mulai kehilangan pijakan, karena kamu tidak lagi menjadi papan catur mereka. Kamu tidak lagi menjadi bidak. Kamu tidak lagi merespon sesuai skenario. Kamu tidak lagi tersedia untuk kait emosional. Kamu tidak lagi tinggal di ruang yang sama. Sekalipun tubuhmu masih berada di tempat yang sama, batinmu sudah pindah. Yang terpilih, kamu sedang memasuki musim di mana kamu tidak perlu membuktikan diri dengan suara, kamu membuktikan diri dengan keteguhan, dengan disiplin, dengan kehadiran, dengan cara kamu bangun saat tidak ada yang mengawasi, dengan cara kamu menolak ketika menolak terasa sulit, dengan cara kamu memilih damai bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu tidak mau membayar mahal untuk kemenangan kecil, dengan cara kamu memilih jernih bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu tidak ingin hidupmu dikendalikan oleh badai orang lain. Dan semakin kamu seperti itu, semakin jelas garis pemisahnya, siapa yang mencintai kamu sebagai manusia, dan siapa yang mencintai kamu sebagai alat, siapa yang mendukung kamu untuk bertumbuh, dan siapa yang mendukung kamu selama kamu tetap bisa mereka atur. Siapa yang hadir untukmu, dan siapa yang hadir karena manfaat. Dan jangan takut melihat garis itu, karena garis itu adalah rahmat, garis itu adalah perlindungan, garis itu adalah pembersihan, garis itu adalah pintu. Kamu tidak kehilangan orang baik, kamu sedang kehilangan topeng. Kamu tidak sedang ditinggalkan oleh sesuatu yang suci. Kamu sedang dilepaskan dari sesuatu yang mengikat. Kamu tidak sedang diruntuhkan, kamu sedang dibebaskan. Dan ketika kamu memahami itu, kamu tidak lagi memohon agar semua orang mengerti. Kamu hanya meminta dirimu sendiri untuk tetap setia pada jalanmu, tetap setia pada penyembuhanmu, tetap setia pada versi dirimu yang lebih tinggi. Karena panggilanmu bukan untuk membuat semua orang nyaman. Panggilanmu adalah untuk bangun, untuk sadar, untuk berdiri, untuk melangkah. Yang terpilih, tarik napasmu pelan, rasakan tubuhmu, rasakan ruang di dalam dadamu, dan ingat ini sebagai kalimat yang bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Mereka bereaksi bukan karena kamu menyerang, mereka bereaksi karena kamu tidak bisa lagi dikuasai. Dan itu, bagi jiwa yang rapuh, terasa seperti kiamat. Tetapi bagi dirimu, itu adalah fajar. Fajar dari hidup yang lebih jernih.
fajar dari batas yang lebih sehat, fajar dari kebangkitan batin, fajar dari proteksi energi, fajar dari perjalanan yang lebih tinggi. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberadaanmu. Kamu tidak perlu mempermalukan siapapun untuk membenarkan jalanmu. Kamu tidak perlu menyalakan perang untuk menunjukkan kekuatanmu. Kekuatanmu sudah terbukti dalam cara kamu bertahan tanpa kehilangan diri. Kekuatanmu sudah terbukti dalam cara kamu sembuh tanpa harus memohon penutupan. Kekuatanmu sudah terbukti dalam cara kamu berjalan tanpa membakar jembatan. Kekuatanmu sudah terbukti dalam cara kamu membangun warisan tanpa mengejar validasi. Dan ketika kamu terus berjalan seperti itu, yang terpilih, kamu akan melihat satu hal yang sangat mistik, tetapi nyata. Hidup mulai menyusun dirinya di sekeliling orang yang jernih. Pintu mulai terbuka untuk orang yang tidak bisa dibeli. Jalan mulai muncul bagi orang yang tidak bisa diseret. Kesempatan mulai datang bagi orang yang tidak mudah terjebak. Dan kamu akan mengerti mengapa semua ini terjadi. Mengapa kamu harus melewati tekanan. Mengapa kamu harus melewati pengkhianatan. Mengapa kamu harus melewati fase tanpa tepuk tangan. Karena ada versi kamu yang hanya bisa lahir dari proses seperti ini. Versi kamu yang lebih tinggi, lebih tenang, lebih kuat, lebih peka, lebih berani. Tetaplah sadar. Tetaplah jaga energimu. Tetaplah pilih kejernihan. Tetaplah berdiri di pusatmu. Dan biarkan orang-orang yang kehilangan kendali itu berputar dalam kebisingan mereka sendiri. Karena kamu tidak dipanggil untuk ikut berputar, kamu dipanggil untuk melangkah. Kamu yang terpilih. Jangan takut pada keruntuhan di luar dirimu, karena jika kamu tetap memegang pusatmu, keruntuhan itu hanya akan menjadi bukti bahwa kamu tidak lagi hidup di bawah sistem lama. Dan ketika sistem lama runtuh, bukan berarti kamu hancur. Itu berarti kamu tidak lagi ditahan. Itu berarti kamu sedang dibawa. Itu berarti kamu sedang dipindahkan. Itu berarti kamu sedang dibangunkan.